Haleluya, haleluya. Tuhan memberkati Bapak Ibu Saudara sekalian. Haleluya. Yesus luar biasa. Amin. Puji Tuhan. Buka kitab kita sama-sama. 2 Tawari pasal yang ke-7. Hari ini saya mau bicara tentang dosa yang mengunci pintu langit, sehingga langit menjadi tembaga buat kita. Saya percaya kita semua mengharapkan dari langit tercurah berkat kita. Amin. Tetapi kalau kita mau jujur, bahkan seringkali kita melihat langit terkunci sehingga langit menjadi tembaga. 2 Tawari pasal 7, itu yang kita mau belajar sama-sama. Mulai ayat yang ke-11 sampai ayatnya yang ke-14. Judul perikopnya apa? Tuhan menampakkan diri kepada Salomo untuk apa? Kedua kalinya. Saya berdoa kepada jemaat sekalian supaya setiap kita boleh mengalami Tuhan menampakkan diri buat kita. Amin. Karena saya percaya my God is a living God. Allah saya adalah Allah yang hidup. Dia bisa bicara, dia bisa datang pada kita, dia bisa pegang tangan kita, dia bisa tuntun langkah-langkah kita, dan dia bisa beri kepastian dalam jalan-jalan kita. 2 Tawari pasal 7 ayat yang ke-11. Demikianlah Salomo apa? Menyelesaikan rumah Tuhan. Menyelesaikan rumah Tuhan dan istana raja, dan berhasil melaksanakan dalam rumah Tuhan dan dalam istananya segala sesuatu yang apa? Timbul dalam hatinya. Ayat 12. Kemudian Tuhan menampakkan diri kepada Salomo pada malam hari dan berfirman kepadanya, telah ku dengar doamu dan telah ku pilih tempat ini bagiku sebagai rumah persembahan. Bila mana aku menutup langit. Nah ini dia. Ada saatnya di mana Allah sendiri bilang, I will close the gates of heaven. Aku akan menutup gerbang-gerbang langit. Gates of heaven. Ya kan? Dikatakan, bila mana aku menutup langit. Why? Ya kan? Nah itu akan kita belajar hari ini. Tetapi akibatnya dikatakan apa? Sehingga tidak ada apa? Hujan. Ya kan? Bicara tentang hujan buat mereka yang waktu itu agraris. Bicara tentang hujan itu bicara tentang berkat. Ya kan? Aku menutup langit. There is no rain. Tidak ada hujan. Artinya tidak ada kehidupan, tidak ada berkat, tidak ada crops. Ya kan? Tidak ada benih yang akan tumbuh. Ya kan? Tidak ada binatang-binatang yang akan hidup. Karena apa? Tidak ada hujan. Lalu dikatakan apa? Aku menyuruh. Oh, udah nggak ada hujan, belalang lagi datang tuh. Pernah nggak ngalamin gitu saudara? Berkat udah nggak turun, apa yang ada digrogotin lagi. Wah ini berat nih, ya kan? Kalau cuma nggak turun berkat masih nggak apa-apa. Udah nggak turun berkat, ada belalang lagi. Dan dikatakan apa? Aku menyuruh belalang memakan habis hasil bumi, dan jangan salah, it's not the devil. Ayat ini bilang apa? Aku. Sama-sama bilang sama saya, aku. Artinya apa? Yang menyuruh belalang itu is not the devil, it's God himself. Ya kan? Aku menyuruh belalang makan habis hasil bumi. Dan bila mana apa? Aku, itu lagi tuh nggak enak tuh. Melepaskan penyakit sampar. Sudah hujan nggak turun, belalang datang, penyakit sampar lagi menyerang. Mati udah habis. Ya kan? Nah, sebenarnya yang ngasih dalam Tuhan, perlu surat catat di sini, it's not the devil. Jadi jangan terlalu, oh ini setan lagi menyerang. No, it's not the devil. Clearly, jelas sekali di sini bilang apa? Aku yang melepaskan penyakit sampar di antara umatku. Tapi ayat 14 bilang, dan umatku yang atasnya namaku disebut, merendahkan diri, berdoa dan mencari wajahku, lalu berbalik dari jalan-jalan yang jahat, maka dikatakan apa? Aku akan mendengar dari sorga, akan mengampuni dosa mereka, serta memulihkan apa? Negeri mereka. Nah, saudara yang kasih dalam Tuhan, kita tahu latar belakang ceritanya. Ini adalah Salomo yang sedang mentabiskan bait Allah. Tetapi dalam ayat bacaan ini kita lihat ada 3 hal yang luar biasa. Yang pertama kita bisa lihat apa rancangan Tuhan. Yang kedua kita bisa melihat bagaimana sikap kita kalau kita membereskan dosa. Dan yang ketiga kita bisa lihat apa yang Tuhan mau kerjakan buat kita. Nah, mulai dulu kita akan bahas apa sih rancangan Allah bagi anak-anaknya. Saya catat dalam pendahuluan, rancangan Allah bagi anak-anaknya sangat jelas. Apa itu? Tadi ayat yang ke-11 jelas bilang. Demikianlah Salomo apa? Sama-sama bilang sama saya, menyelesaikan. Menyelesaikan rumah Tuhan dan apa? Istana raja, dan berhasil apa? Melaksanakan dalam rumah Tuhan, dalam istananya segala sesuatu yang timbul dari dalam apa? Hatinya. Nah, saudara yang kasih dalam Tuhan, menarik perhatian saya. Yang pertama di sini, apa rencana Tuhan agar kita dapat menyelesaikan rumah Tuhan dan istana raja. Amin. Kalau saudara tanya sama saya, apa maksudnya pendeta bahwa rancangan Tuhan untuk saya dapat menyelesaikan rumah Tuhan dan istana raja? Bicara tentang rumah Tuhan, kita tahu semuanya ini adalah mengerjakan pekerjaan Tuhan. Amin. Bicara tentang istana raja, itu bicara tentang kehidupannya Salomo. He is a king. Dia itu raja. Nah, Tuhan mau kita menyelesaikan.
Allah nggak mau kita setengah-setengah. Ya kan? Ada banyak orang melayani Tuhan setengah-setengah. Ya kan? Ada banyak orang setengah pelayanan, setengah bisnisnya setengah-setengah, pelayanannya setengah-setengah, apapun yang dia kerjakan setengah-setengah. God is not a half-half God, ya kan? Nah, itu dia. Supaya saudara gampang ngerti. God is not a half-half God, ya kan? Allah bukan Allah yang setengah-setengah, saudara-saudara. Amin? Amin? Yang bikin kita nggak pernah maju-maju dalam hidup kita, kenapa? Karena kita buat apapun setengah-setengah. Ya, tapi kan saya masih sibuk, pendeta saya kan masih ada bisnis, saya kan masih ada usaha, jadi saya pelayanan setengah-setengah, ya kan? Tahu nggak saudara, kalau kita melayani Tuhan setengah-setengah itu menghina Tuhan. Sampai sini sudah ngerti mau saya? Jangan saudara pikir tidak melayani Tuhan, Tuhan nggak suka, melayani Tuhan, Tuhan suka. Jadi kalau saya melayani Tuhan setengah-setengah, berarti saya melayani setengah yang Tuhan suka. No. Melayani Tuhan setengah-setengah adalah menghina Tuhan. Jadi yang Allah mau kita menyelesaikan rumah Tuhan. Amin. Artinya segala tanggung jawab kita dalam pelayanan harus kita selesaikan. Dan hasilnya kita akan menyelesaikan istana kita. Amin. Artinya tugas kita, tanggung jawab kita, kerjaan kita. Karena Matius 6 ayat 33 bilang, carilah dahulu kerajaan Allah serta kebenarannya, semuanya akan ditambahkan kepada kita. Sampai sini siapa yang setuju sama saya? Amin. Nah, persoalannya kita tidak bisa menyelesaikan tugas kita. Kenapa? Karena kita tidak menyelesaikan apa yang Tuhan perintahkan buat kita. Makanya Salomo, dia bukan bangun rumah tipe 21. No. It's a kingdom. Sebuah kerajaan yang dia bangun. Amin. Ya, kan? Dan God be with him. Allah memberkati dia. Kenapa? Karena dia menyelesaikan rumah Tuhan. Sampai sini sudah ngerti mau saya. Yang kedua, apa rancangan Tuhan? Agar kita berhasil melaksanakan segala sesuatu yang timbul di hati kita. Iya kan? Bilang sama sebelah saudara, Bapak kita mau kamu senang. Sama-sama bilang sama saya, Allah saya mau saya senang. Amin. Allah tuh bukan Tuhan yang senang lihat kita susah gitu, ya kan? Ya pokoknya biar apa yang Tuhan mau jadilah. Ya udah Tuhan, yang penting Tuhan senang. Ya. Akhirnya kita jadikan lagu itu lagu rohani. Biarlah sedih, asalkan kau bahagia. Ya kan? No. Waktu kita buat apa yang Tuhan suka, Tuhan akan kerjakan jauh lebih daripada apa yang kita pikirkan. Amin. Soalnya cerita tentang janda di Sarfat itu. Iya kan? Elia datang, lalu Elia bilang sama dia, apa yang ada pada kamu? Lalu wanita itu, janda itu bilang, saya cuma ada segenggam tepung dan sedikit minyak dalam buli-buli. Dan saudara tahu Elia bilang apa? Elia bilang, you know what? Buat roti bundar terlebih dahulu bagi aku, baru sisanya buat kamu. Itu pendeta yang paling kurang ajar yang pernah ada di muka bumi, saudara. Ya kan? Saya bisa bayangin nggak? Ini dia bukan datang ke istana, dia bukan datang ke rumah janda kaya, ya kan? Janda kembang lagi. Jadi waktu Tuhan bilang sama dia, oke, kamu tidak lagi di tepi sungai Kerit, tapi sekarang kamu jalan ke situ, kamu akan jumpai seorang janda. Nah, saudara gue yang kasih dalam Tuhan, saya bisa bayangin yang di pikiran Elia, nih Tuhan utus aku ke rumah janda ini, pasti janda ini kaya nih. Ya, anting berlian, kalung berlian, cincin berlian sih pasti ada nih ya. Nanti pas lihat, ya susah. Mungkin dalam hati Elia, ya Tuhan kenapa ngirim ke orang susah gini? Kan sama orang susah bilang saling mendahului, ya. Nah, saudara gue yang kasih dalam Tuhan, you know what? Tiba-tiba, waktu Elia bilang, kamu ada apa di rumah? Segenggam tepung sama sedikit minyak dalam buli-buli. Elia dengan tenangnya bilang apa? Olah dahulu bagiku sebuah roti bundar, bawa ke sini, baru kamu buat untuk keluarga kamu. Ini pendeta yang paling kurang ajar yang pernah ada di muka bumi. Saudara bisa bayangin nggak kalau tiba-tiba saudara kedatangan pendeta di rumah saudara, lalu pendeta tanya, ada apa di rumah bu? Ya nasi cuma sedikit sama bakso 2 biji, sama sosis 1. Ya saya cuma bisa buat nasi goreng, habis itu saya akan mati. Gini ya bu ya, ibu tolong bikinin nasi goreng dulu buat saya, bawa ke sini. Habis itu baru ibu buat ibu. Pendeta ya? Kok kelakuannya kayak preman gitu? Itu jengkelin banget saudara. Iya. Saya mau bilang, wah ini nabi kok kelakuannya begitu amat sih? Tapi saudara gue yang kasih dalam Tuhan, wanita ini belajar itu taat. Sama-sama bilang sama saya taat. Dan saudara gue yang kasih dalam Tuhan, apa yang terjadi? Selama dia mulai melakukan segalanya buat Tuhan terlebih dahulu. Ini yang saya mau bilang sama saudara. Minyak dan roti tidak pernah habis. Amin. Artinya apa? Artinya segala sesuatu yang timbul dalam hatinya, Tuhan berkati dia luar biasa. Kasih tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Tuhan mau lihat kita seneng kok. Iya kan? Waktu kita berani bayar harga yang bernama ketaatan, Tuhan akan buat kita senang. Saya nggak percaya hidup Kristen itu menderita. Saya sangat tidak percaya hidup Kristen itu stres. Yang saya percaya adalah hidup Kristen, apapun yang tidak pernah kita pikirkan, Tuhan sediakan luar biasa. Kasih tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Ada banyak orang yang merasa bahwa kalau dia percaya bahwa hidup Kristen itu sengsara, dia rohani.
Ada banyak orang pikir kerohanian itu tergantung dari berapa kesengsaraan yang bisa kita pikul dalam hidup kita. No. Kerohanian bukan soal betapa kita sengsaranya, tetapi kerohanian bagaimana kita mengerti apa yang Tuhan sediakan buat kita. Amin. Makanya Tuhan mau kita menyelesaikan apa? Rumah Tuhan dan istana raja. Segala suatu pekerjaan Tuhan kita selesaikan, Tuhan akan selesaikan pekerjaan kita. Yang kedua, Tuhan mau kita melaksanakan segala yang timbul di hati kita dengan berhasil. Amin. Dan yang ketiga, kalau sudah masuk ayat 12-nya, so lihat, maka pada waktu malam hari Tuhan berbicara. Pertanyaan saya, kenapa pada malam hari Tuhan bicara? Karena setelah dia selesai menyelesaikan tugasnya, dia berlutut, dia datang pada Tuhan. Amin. Dia tidak nonton TV, dia tidak buka Facebook, dia tidak cari internet, ya kan? Dia juga tidak buat hal-hal yang lain. Apa yang dia buat, ini yang saya mau bilang sama saudara, dia bergaul karib dengan Tuhan. Amin. Sesibuk apapun saudara, jangan sampai nggak ada waktu untuk Tuhan. Amin. Repotnya udah nggak sibuk, nggak ada juga waktu buat Tuhan. Ini kelewatan. Ada orang pengangguran, doa aja nggak. Malaikat bilang, nganggur aja nggak mau doa, apalagi diberkati nih orang. Iya kan? Ada orang nganggur aja masih nggak mau ke gereja. Kalau saya jadi malaikat, gue jorokin. Iya kan? Bener. Bayangin nganggur. Orang nganggur kan kerjanya nganga. Nganggur aja nggak mau pelayanan, nganggur aja nggak mau ke gereja, nganggur aja nggak mau doa. Kalau diajak temennya, kok nggak ke gereja, nggak doa, sibuk. Malaikat bilang, kita kok tahu nggak ada kerja apa-apa, iya kan? Kamu nggak ada kerja apa-apa, kok pakai sibuk, ya kan? Makanya sesibuk apapun kita, mari punya waktu bergaul dengan Tuhan. Karena waktu kita bergaul dengan Tuhan, banyak hal yang kita tidak mengerti, yang Tuhan mulai singkapkan buat kita. Kasih tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Nah, selanjutnya, saya pelajari ada 7 dosa yang mengunci pintu langit. Sebagai gembala jemaat, saya senang untuk saya bagikan ini buat setiap saudara. Karena saya mau lihat langit di atas saudara terbuka dan penuh dengan berkat Tuhan. Kasih tepuk tangan lagi sekali lagi meriah buat Tuhan. Amin. Jangan sampai Tuhan menutup langit, lalu bukan cuma menutup langit, lalu apa? Melepaskan belalang, iya kan? Dan kemudian melepaskan apa? Penyakit sampar, iya kan? Nah, apa dosa yang mengunci pintu langit? Ayub pasal 15 ayat 12 sampai 13 bilang begini, mengapa engkau dihanyutkan oleh perasaan hatimu dan mengapa matamu menyala-nyala, sehingga engkau memalingkan hatimu menentang Allah dan mulutmu mengeluarkan perkataan serupa itu. Jadi dosa pertama yang mengunci pintu langit saya sebut berpaling dari Tuhan. Kita bisa berpaling dari Tuhan dengan banyak hal. Tadinya kita udah pelayanan, karena kecewa kita mundur, itu berpaling dari Tuhan. Kita sebetulnya udah mengenal kebenaran, kita sebetulnya udah berhenti merokok, misalnya kita sebetulnya udah tinggalkan kebiasaan-kebiasaan buruk kita gitu ya kan. Tapi karena kita lagi stres, karena kita lagi banyak masalah, kita kembali. Aduh, itu lebih jahat kata Alkitab. Karena apa? Itu yang Alkitab bilang bahwa tadinya rumah itu kosong, lalu sudah rapi tersusun ya kan. Roh-roh jahat sudah diusir keluar. Tetapi ketika sudah rapi, rumah itu masih tetap kosong. Apa yang terjadi? 7 roh jahat masuk. Nah, itu yang saya bilang, orang yang tadinya aktif pelayanan, makanya selalu saya bilang, orang yang paling jahat itu bukan yang nembak orang, ya, bukan. Orang yang paling jahat adalah orang yang tadinya ke gereja lalu nggak ke gereja lagi. Itu manusia paling jahat di muka bumi. Orang yang tadinya pelayanan sekarang udah nggak pelayanan lagi, itu jahat tuh. Orang kayak gitu diajak ngomong susah. Saya sering kali ketemu orang kayak bandar narkoba, pembunuh bayaran, manusia biasa kok. Jangan sudah pikir pembunuh bayaran, wow, orangnya berani-berani. Tergantung. Pembunuh bayaran suruh tidur malam sendiri nggak berani, nggak ada yang berani. Apalagi ada bunyi gini, wow, tato di mana-mana, tapi pas bisa nangis, ya kan? Saya kan ada teman-teman yang kayak begitu yang saya sedang injili gitu ya, dan saya pelajari orang yang jahat-jahat begitu diinjilin gampang bertobatnya. Yang paling susah bertobat orang yang pernah kecewa, orang yang tadinya aktif banget di pelayanan, orang tadinya sibuk sekali di gereja, tiba-tiba ada masalah, hatinya sakit, berpaling dari Tuhan. Itu yang setan incar. Karena orang kalau udah berpaling dari Tuhan, saudara perhatiin, orang kalau tadinya aktif di pelayanan lalu mundur dari pelayanan, mulai ninggalin Tuhan, mulai berpaling dari Tuhan, mulai hidup dalam perzinahan. Tadinya dia pelayanan pendeta, sekarang kok bisa berzina kayak begitu, sekarang bisa jadi istri piaran. Dia apapun yang dia buat, pintu tertutup buat dia. Apa yang dia usahakan, dia coba jilat sana, dia coba jilat sini, dia coba halalkan segala cara, pintu tertutup. Itu bukan karena Tuhan hukum, bukan karena Tuhan hajar, tetapi Tuhan izinkan supaya apa? Supaya berbalik. Karena hanya dengan berbalik kepada Tuhan kita melihat kemuliaannya. Kasih tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Kita bisa saja kecewa, kita bisa saja menghadapi masalah-masalah yang berat, kita bisa saja mendapat tawaran-tawaran hidup yang kelihatannya menyenangkan, tapi jangan pernah berpaling dari Tuhan. Langit akan menjadi tembaga buat saudara. Yang kedua, Wahyu pasal 2 ayat 22. Lihatlah,
Aku akan melemparkan dia ke atas ranjang orang sakit, dan mereka yang berbuat zina dengan dia akan kulemparkan ke dalam kesukaran besar, jika mereka tidak bertobat dari perbuatan-perbuatan perempuan itu. Yang kedua, dosa yang mengunci pintu langit, saya pelajari adalah dosa apa? Dosa perzinahan. Buat setiap saudara yang sudah mengerti kebenaran, buat setiap saudara apalagi yang sudah terlibat di dalam pekerjaan Tuhan, jangan coba-coba hidup dalam perzinahan. Waktu sudah mulai hidup dalam perzinahan, apa yang sudah lihat? Ya, KPK aja berzina bisa jadi masalah, ya kan? Itu belum bertobat, ya kan? Apalagi orang percaya yang sudah bertobat. Makanya sebagai hamba Allah, saya mau ingatkan, sampai Tuhan bilang apa? Aku melemparkan dia ke ranjang orang sakit, saudara. Ngerti sampai di sini, saudara? Iya kan? Makanya sebagai hamba Allah, sebagai gembala jemaat, saya cinta saudara, saya mengasihi saudara, dari dasar hati saya yang terdalam ini yang saya mau bilang. Mari hidup bersih sama Tuhan. Amin. Dunia di mana kita hidup adalah dunia perzinahan, iya kan? Lihat aja video klip, nggak ada yang normal. Video klip nggak ada yang normal. Orang nyanyi di kolam renang, pakai baju berenang, apa hubungannya? Bener nggak? Nyanyi sama berenang itu ada hubungannya. Nggak ada orang bisa nyanyi sambil berenang, nggak ada orang berenang bisa sambil nyanyi. Betul nggak? Coba lihat video klip. Masa ada video klip di kolam renang? Ya, mana bisa? Itu nggak masuk akal. Orang lagi berenang ya, kembung air keluar. Iya ya. Coba lihat iklan-iklan, iya kan? Coba lihat pergaulan sekarang, coba lihat mode-mode sekarang, iya kan? Baju-baju orang makin hari roh perzinahan itu makin kuat, ya kan? Karena dan buat kita itu bukan sesuatu yang baru. Alkitab sudah bilang bahwa di akhir zaman roh-roh katak, roh-roh kodok, roh-roh perzinahan akan dilepaskan oleh iblis. Untuk apa? Untuk menggoda, ya kan? Makanya Alkitab bilang ekor naga itu akan menghancurkan sepertiga dari bintang-bintang yang ada, ya kan? Sementara dalam 1 Petrus dikatakan bintang-bintang dunia ini adalah orang percaya yang sudah mengalami kemuliaan Tuhan. Amin, ya kan? Sepertiganya akan binasa. Saya tadinya pikir ekor naga itu apa? Waktu saya pelajari lagi, naga adalah satu-satunya binatang yang di ekornya ada alat kelaminnya. Alat kelamin dari naga itu adanya di ekornya. Berarti di akhir zaman sepertiga akan hancur karena apa? Perzinahan. Makanya anak-anak muda yang belum menikah hidup suci. Amin. Bapak-bapak jangan amin-amin aja Pak, juga bapak-bapak, ya kan? Ibu-ibu juga sama, ya kan? Karena sekarang zina itu bukan cuma milik laki-laki. Wih, makanya ada banyak ibu-ibu bilang, oh laki-laki itu tukang zina. Zinanya sama siapa? Sama perempuan? Sama. Iya kan? Iya. Zaman sekarang sama gilanya. Makanya hidup dalam apa? Kesucian. Yang ketiga, apa dosa yang mengunci pintu langit? Dilihat Yesaya 3:16-17. Tuhan berfirman, oleh karena wanita Sion telah menjadi sombong dan telah berjalan dengan jenjang leher dan dengan main mata, berjalan dengan dibuat-buat langkahnya dan gemercing dengan yang giring-giring kakinya, maka Tuhan akan membuat batu kepala wanita Sion penuh kudis, dan Tuhan akan mencukur rambut sebelah dahi mereka. Iya kan? Berarti yang ketiga, dosa yang mengunci pintu langit, saya catat di sini, adalah kesombongan. Orang sombong itu dilawan oleh Tuhan. Makanya Alkitab bilang apa? Bahwa kepala mereka menjadi berkudis, saudara-saudara, ya kan? Itu kalau kepala udah kudisen, waduh, hancur, ya kan? Karena buat wanita yang namanya kepala adalah mahkota, rambut adalah mahkota. Kalau udah rambutnya kudisan, kalau kepalanya udah kudisan, ya kan? Nah, suami mana yang mau elus-elus dia kudis? Bukan dielus, digarok. Ya, ya. Makanya sebagai hamba Allah saya mau bilang, sombong itu mengunci pintu langit. Karena orang sombong adalah orang yang melawan Tuhan. Orang sombong adalah orang yang merasa bahwa dia tidak perlu Tuhan. Apa sih ciri-ciri orang sombong? Bangun pagi nggak berdoa itu ciri orang sombong. Mungkin setelah menatap saya, menonton ini main-main aja. Sombong itu orang yang ngomongnya belagu, belum tentu. Ya, ya. Sombong itu adalah orang yang bangun pagi nggak berdoa itu sombong. Orang sebelum ngambil keputusan tidak berdoa itu sombong. Orang yang nggak mau melayani Tuhan itu orang sombong. Dia pikir saya nggak perlu Tuhan kok. Ya kan? Orang yang dalam doanya memaki-maki Tuhan, Tuhan harus begini, Tuhan kenapa nggak begini, Tuhan kenapa begini, saya kan sudah buat ini. Ya ilah, ada orang yang dengan bangganya bilang, Tuhan saya sudah berkorban buat Tuhan, saya sudah buat ini buat Tuhan. Malaikat bilang, oh begitu, kamu udah kasih apa sama Tuhan? Tiap bulan saya kasih 50 juta sebagai saya punya persembahan perpuluhan. Oh gitu, yang aku kasih kepadamu berapa? Ya 500. Banyakan aku kan ngasih. Kita ini kadang-kadang baru ngasih perpuluhan aja sombong. Ada lagi yang belum kasih perpuluhan aja udah sombong. Iya kan? Yang kita kasih sama Tuhan kadang-kadang juga uang-uang kecil kita kok. Yang kadang-kadang kita kasih sama Tuhan juga cuma sisa-sisa waktu kita kok. Iya kan? Belajar jadi orang yang Tuhan, apa yang Tuhan buat itu yang terbaik buat saya. Karena semua yang saya punya datang dari Tuhan. Saya tidak bisa buat apa-apa kalau bukan karena Tuhan dalam hidup saya. Kalau tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Selanjutnya, apa dosa yang mengunci pintu langit? Lihat Yesaya 22:12-14. Pada waktu itu Tuhan semesta alam menyuruh orang menangis dan meratap dengan menggundul kepala
bersalah dan melilikan kain kabung. Tetapi lihat di tengah-tengah mereka ada kegirangan dan sukacita, membantai lembu dan menyembelih domba. Makan daging dan minum anggur sambil berseru, marilah kita makan dan minum sebab besok kita mati. Tetapi Tuhan semesta alam menyatakan dan berfirman kepadaku, sungguh kesalahanmu itu tidak akan diampuni sampai kamu mati, firman Tuhan semesta alam. Berarti selanjutnya dosa yang mengunci pintu langit, apa itu? Tidak mau bertobat. Pak, Bu, setiap kita pada dasarnya bisa salah. Iya kan? Berarti hidup ini bukan bagaimana supaya tidak salah, tapi bagaimana memperbaiki kesalahan. Makanya kita kalau jadi orang tuh, kalau ada orang salah, nggak usah kita jajah, kenapa sih? Ada orang kalau orang salah sedikit gitu, kayaknya kita, dia tapi pendeta dia udah buat salah sama saya, pendeta saya nggak bisa terima, pendeta saya tahu dia minta maaf, tapi air mata buaya. Ya, yuk kebetulan memang dia namanya buaya, mau diapain? Ya, memang air mata buaya. Ya. Di dekat rumah saya ada tukang gado-gado, namanya Ibu Aya, namanya Rohaya. Dipanggilnya Bu Aya, ya kan? Anaknya namanya Syafi'i, dipanggilnya Sapi. Jadi Bu Aya punya anak sapi, saudara. Tapi nggak apa-apa, yang penting bukan babi. Kalau babi kena flu. Sian tuh babi. Udah dibilang haram, sekarang kena flu lagi. Aduh, saya berdoa supaya ada flu kambing biar satu sama, ya kan? Babi tertekan sekali sekarang. Iya. Sekarang babi nunduk aja, nanti kalau ada flu kambing baru babi bilang satu sama. Ya. Setiap kita bisa salah, Pak. Ibu, setiap kita bisa salah. Karena itu kalau suami salah, ya sudahlah, bereskanlah. Kalau istri ada salah, ya udah. Kalau mertua ada salah, ipar-ipar ada salah gitu. Biasakan tuh, jangan disimpan kayak apaan gitu. Ada orang sampai kayak sampai kena penyakit kanker gara-gara nyimpen kesalahan orang. Jangan. Setiap orang bisa salah. Persoalannya kita mau bertobat nggak, itu aja. Amin. Alkitab sampai bilang gini, walaupun dosamu merah seperti kermizi, aku akan putihkan putih seperti salju. Amin. Berarti hidup Kristen yang pertama tidak perlu terjajah oleh kesalahan kita. Belajar menyadari saya sudah diampuni. Lalu yang kedua yang harus kita ingat, kalau ada orang bersalah sama kita, belajar kita juga mengampuni. Karena doa Bapa kami ajarkan kepada kita, ampunilah kesalahan kami sebagaimana kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Jadi langit akan menjadi tembaga karena kita tidak mau bertobat. Kadangkala bukan besarnya kesalahan kita, tetapi soal keras kepalanya kita yang tidak mau bertobat. Karena Yesus bilang, mari kamu yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan beri kelegaan kepadamu. Amin. Right. Selanjutnya, apa dosa yang mengunci pintu langit? Dari Yesaya 29 ayat 13-14. Dan Tuhan adalah berfirman, oleh karena bangsa ini datang mendekat dengan mulutnya dan memuliakan aku dengan bibirnya, padahal hatinya menjauh daripadaku dan ibadahnya kepadaku hanyalah apa? Perintah manusia yang dihafalkan. Maka sebab itu sesungguhnya aku akan melakukan pula hal-hal yang ajaib kepada bangsa ini, keajaiban yang menakjubkan. Hikmat orang-orang yang berhikmat akan hilang, dan kearifan orang-orang yang arif akan apa? Tersembunyi. Itu yang saya bilang, langit menjadi tembaga, apapun yang dia kerjakan nggak bisa, karena hikmatnya udah hilang, kearifannya sudah tersembunyi. Kenapa itu bisa terjadi? Selanjutnya, dosa yang mengunci pintu langit, kemunafikan. Jangan jadi orang yang munafik. Munafik itu mengunci pintu langit. Makanya Tuhan marah sekali sama orang Farisi, bukan karena mereka berzina. Tuhan marah sekali sama orang Farisi, bukan karena mereka menyembah berhala. Tuhan marah sama orang Farisi sampai Tuhan bilang apa? Kamu itu, luar kamu seperti kuburan, putih bersih, tapi dalam kamu penuh dengan tulang belulang yang busuk. Amin. Iya. Berkali-kali Tuhan marah sekali sama orang Farisi. Kenapa? Kemunafikan. Dan saya khawatir kandang kemunafikan terbesar adanya di gereja. Di kalangan penjahat, sesama penjahat udah tahu. Benar. Lalu pergi ke Tanah Abang, preman sesama preman udah tahu, preman dia, lu juga preman, udah saling tahu sudah. Iya kan? Paling kalau ada lahan apa-apa kan tanah gua, nih, lu minggir lu. Kalau enggak tikam-tikaman ya, lu memang sama-sama preman, iya kan? Nggak ada yang perlu munafik-munafikan, sama-sama saling tahu, ya kan? Sama-sama bisa dibawa, cuma tinggal harganya yang beda, ya kan? Sesama, betul, iya kan? Di penjara juga sama-sama tahu, nggak ada yang perlu munafik. Tinggal bilang aja, bang masuk sini kenapa? 357, 374 bang. Biasanya yang disebut pasalnya, ya kan? Tapi percaya saya, kalau saya pergi ke tahanan, dari 100 orang, 95 bilang dia difitnah dari situ, ya kan? Bener. Udah tahu, saya udah lama kan jadi pendeta, udah tahu. Tadinya sampai saya pikir ini polisi gila semua kali ini, hakim jaksa gila semua kali ini. Habis saya setiap kali pelayanan di penjara saya tanya, kenapa Pak di sini? Saya difitnah pendeta. Oh gitu. Saya tanya ibu ini, bu kenapa? Saya difitnah pendeta. Oh, ini udah fitnah. Nama saya, kok semua difitnah? Lama-lama saya pinteran dikit. Mana difitnah saya tanya, tapi bener. Ya nggak separah itu, tapi ngelakuin. Iya sih kata, tapi nggak, maksudnya nggak gitu. Jadi ngerjain, ya iya sih.
Tapi di gereja itu yang kadangkala saya pikir lebih banyak orang munafik daripada di penjara. Lebih banyak orang munafik di gereja daripada di rumah bordil. Ya kan? Karena orang gereja kalau ketemu orang gitu, shalom, haleluya, Yesus luar biasa. Ya kan? Pas orangnya balik, nah, itu, bener. Banci di Taman Lawang, dari dandanan sama modelnya udah kita tahu dia banci. Berdirinya udah begini, celananya udah pendek, bajunya terbuka semuanya. Oh, iya, udah ketahuan banci. Nah bedanya orang gereja, sampai malaikat kadang-kadang minder, bener, iya kan? Pada piaraan, iya. Kadang orang gereja begitu, kalau di gereja, ku pandang wajahmu dan berseru pertolongan ku datang darimu. Semalam baru berzina dia. Sampai malaikat gini, kayaknya dia nih semalam nih. Iya bener. Sebagai gembala jemaat dari gereja ini, saya mau bilang jemaat ini jangan ada yang munafik, amin. Tuhan terima kita apa adanya kok, amin. Belajar tulus saja sama Tuhan. Kemunafikan mengakibatkan langit menjadi tembaga, tetapi ketulusan memberikan berkat yang luar biasa dari sorga. Kasih tepuk tangan yang meriah. Selanjutnya, amat dosa yang mengunci pintu langit. Lihat Yesaya 29:20. Sebab orang yang gagal sombong akan berakhir, dan orang pencemooh akan habis, dan semua orang yang berniat jahat akan apa? Dilenyapkan. Selanjutnya, dosa yang mengunci pintu langit, cemooh, here, bodat, cemooh. Ini dosa yang mengunci pintu langit, khususnya mencemooh orang benar dalam kesusahannya. Berkali-kali Tuhan marah kepada Asyur, berkali-kali Tuhan marah kepada Filistin, berkali-kali Tuhan marah kepada musuh bangsa-bangsa Israel. Kenapa? Karena mereka mencemooh orang benar dalam kesusahannya. Amin. Selalu saya bilang begini, kalau orang benar sedang melewati ujian Tuhan, atau orang benar sedang melewati pukulan Tuhan, atau melewati hajaran Tuhan, kita nggak punya kuasa apa-apa. Amin. Jangan ngomongin. Makanya Daud bilang apa? Aku tidak akan menjamah orang yang Tuhan urapi. Amin. Daud aja nggak berani buat apa-apa kepada Saul, padahal Saul jelas-jelas telah berbuat salah kepadanya. Intinya cuma sederhana. Kenapa? Karena Daud mengerti betul, saya tidak boleh mencemooh, saya tidak boleh berbuat jahat, saya tidak boleh berbuat apapun terhadap orang-orang benarnya Tuhan. Amin. Makanya selalu saya bilang, jangan ngomongin pendeta, jangan ngomongin sesama orang percaya. Kalau dia aneh-aneh, urusan dia sama Tuhan. Amin. Tugas kita pokoknya just bless. Tugas kita pokoknya memberkati. Jaga hati kita, jaga lidah bibir mulut kita, maka berkat Tuhan akan tercurah dalam hidup kita. Kasih tepuk tangan yang meriah buat Tuhan ya. Selanjutnya, apa dosa yang mengunci pintu langit? Maliaki 3:8-10. Bolehkah manusia menipu Allah? Namun kamu menipu aku. Tapi kamu berkata dengan cara bagaimanakah kami menipu engkau? Mengenai persembahan persepuluhan dan persembahan khusus. Kamu telah kena kutuk, tapi kamu masih menipu aku. Ya, kamu seluruh bangsa. Bawalah seluruh persembahan perpuluhan itu ke dalam rumah perbendaharaan, supaya ada persediaan makanan di rumahku. Dan ujilah aku, firman Tuhan semesta alam. Apakah aku tidak membukakan bagimu tingkap-tingkap langit dan mencurahkan berkat kepadamu sampai berkelimpahan? Yang ketujuh, dosa yang mengunci pintu langit adalah apa? Menipu Allah. Menipu Allah dengan apa? Dengan membawa yang cemar, kata Alkitab, padahal kita punya yang baik. Amin. Dengan menahan persepuluhan yang itu adalah haknya Tuhan dalam hidup kita. Iya kan? Saya tadinya berpikir 6 hal saya bagikan buat saudara, itu sudah lebih dari cukup. Tapi yang ketujuh ini Tuhan taruh kuat dalam hati saya. Kenapa? Karena memang tidak bisa, saya mau mencabutnya tidak bisa, karena saya menipu jemaat. Bahwa kalau saudara punya yang baik, lalu sudah menahannya dan mempersembahkan yang cemar, kata Alkitab, itu jahat. Ketika kita tahu bahwa segala sesuatu yang kita terima datangnya dari Tuhan, dan kita tidak menyisihkan 10% untuk kembali kepada Tuhan, maka kita membuat langit menjadi tembaga dalam hidup kita. Amin. Karena Alkitab katakan begitu, kamu sudah kena tulah dan kamu masih apa? Menipu aku. Berarti ketika kita tidak membawa perpuluhan kita, ketika kita tidak memberi yang terbaik buat Tuhan, ya kan? Kadang-kadang dalam persembahan kita bilang, Tuhan ini yang terbaik, ya kan? Kadang-kadang kita bohong sama Tuhan. Kita bilang Tuhan ini yang terbaik, padahal Tuhan ini yang terkecil. Kadang-kadang kita bilang Tuhan ini yang terbaik, padahal Tuhan ini yang sisanya dari semua yang terbaik yang sudah saya pakai. Amin. Emang kamu pikir Allah bisa dipermainkan, kata Alkitab? Iya kan? Kita dengan bangganya bilang, Tuhan berkati aku dengan yang terbaik. Malaikat bilang apa? Apa? Kamu aja tidak pernah memberikan yang terbaik kepada Tuhan. Amin. Apa yang kamu tabur itu yang kamu tuai. Kita menabur yang terbaik, kita menerima yang terbaik. Tuhan tidak cari sebuah jumlah tertentu, tetapi kita harus jujur bilang, Tuhan ini yang terbaik. Tuhan gak pernah kasih iuran di gereja. Kalau kamu mau diberkati, minimal 10%
100.000 tiap kali kebaktian, perpuluhan, minimal 20 juta. Kurang dari itu, tampelin kiri kanan. No, iya kan? Tuhan cuma minta yang terbaik, tapi Tuhan mau kita jujur. Tuhan tahu nggak yang terbaik yang ada pada kita? Mulai sekarang, jangan bohongin Tuhan lagi ya. Jangan bilang Tuhan yang terbaik. Nah, aku cuma bagus sedo, ya kan? Ya. Tapi kalau kita bilang Tuhan yang terbaik, walaupun itu kecil, tapi kalau itu yang terbaik, God knows. Tuhan tahu kok janda yang memberikan persembahan hanya 2 keping itu kok yang Tuhan bilang yang terbaik. Amin. Kenapa? Karena dia memberikan segala yang dia miliki. Amin. Right. Selanjutnya saya pelajari. Bagaimana kita membereskan dosa kalau langit sudah tertutup buat kita? Ayat selanjutnya menjelaskan kepada kita, ya kan, mulai masuk ayat yang ke-15-nya. Barang siapa umat yang atasnya namaku disebut, ya kan? Apa umat yang atasnya namaku disebut? Kristen, ya kan? Kristen, Kristus, murid-muridnya Kristus. Amin. Makanya selalu saya bilang, orang Kristen punya tanggung jawab berbeda. Ketika orang dunia berzina, orang biasa aja tuh. Tapi ketika orang Kristen berzina, pasti diomongin orang, katanya Kristen kok berzina, iya kan? Ketika orang hamil di luar nikah, biasa. Tapi ketika orang Kristen hamil di luar nikah, pasti jadi bahan pembicaraan orang. Katanya Kristen kok hamil di luar nikah. Ketika laki-laki tempeleng istri, biasa. Tetapi ketika orang Kristen tempeleng istri, itu jadi bahan perbincangan orang. Katanya orang Kristen kok tempeleng istri. Ketika majikan tendang pembantu, sekarang menjadi biasa. Jangan ke tendang pembantu, lempar pakai setrikaan aja ada. Ya kan? Ada saya baca di koran kok, majikan gobloknya minta ampun. Masa dia punya pembantu dia setrika, dia pikir sapu tangan atau apa? Ketahuan majikan yang goblok banget, nggak biasa setrika, orang dia pikir setrika, ya kan? Dia ngeliat orang dia pakai sapu tangan main setrika aja, set aja. Untung dia nggak jahitan obras habis itu, ya kan? Tapi saya bilang manusia udah sakit. Tapi kalau itu yang ngerjain Kristen jadi masalah, iya kan? Iya kan? Makanya lihat, kenapa persoalan TKI diperkosa, kenapa TKI dipukulin, kenapa TKI dianiaya tidak pernah menjadi persoalan besar. Karena kejadian di Malaysia, kejadiannya rata-rata di Arab, ya kan? Nggak jadi persoalan. Coba kalau kejadiannya di Amerika, oh astaga, ya kan? Pasti orang Kristen menganiaya TKI Islam, ya kan? Tapi kalau kejadian di Arab, dia bilang normal, memang begitu kelakuannya, ya kan? Kejadian di Malaysia memang begitu kok kelakuan mereka. Makanya persoalannya nggak pernah besar, ya itu resiko kita. Karena memang udah tahu gitu menghadapi keledai liar kayak begitu gitu kan. Iya, saya sih ngomong apa adanya. Buktinya kan sampai sekarang nggak pernah ada kasus kan. Iya kan, paling cuma wah tuh dihukum mati, waduh, ya kan, biasa aja gitu. Kenapa? Karena memang dianggap normal kalau mereka yang mengerjakannya. Tapi coba kalau yang mengerjakannya Kristen, odo darah Yesus, pasti persoalan jadi perkara besar, ya kan? Makanya Alkitab bilang umat yang atasnya namaku disebut. We carry the name of Christ. Kita membawa nama Kristus dimanapun kita ada. Amin. Bilang sama saudara-saudara, makanya hati-hati. What should we do? Apa yang harus kita buat? Yang pertama, merendahkan diri. Jangan ngotot, jangan, waduh Tuhan kenapa begini, kenapa saya dipukul, kenapa langit menjadi tembaga, kenapa masalah saya berat. Merendahkan diri. Lord forgive me. Merendahkan diri. Tuhan apa salah saya, Tuhan apa yang harus saya perbaiki. Merendahkan diri. Kalau sudah udah mulai merasa langit menjadi tembaga, merendahkan diri. Yang kedua apa? Berdoa. Berdoa bukan paksa Tuhan untuk mengerjakan apa yang kita mau, tapi doa minta petunjuk Tuhan, langkah apa yang harus saya buat. Situasi sudah begini Tuhan, ya kan? Utang saya udah menumpuk Tuhan. Jangan bilang Tuhan bayar utang saya, enak aja. Dia yang bikin utang Tuhan yang suruh bayar, ya kan? Tapi kita doa minta hikmat, Tuhan apa yang harus saya buat? Tuhan saya tidak menyerah, Tuhan saya tahu Tuhan akan buka jalan, ya kan? Tuhan akan beri kepastian buat saya, ya kan? Kita kadang-kala waktu kita udah merendahkan diri sama Tuhan, kita nyalahin semua orang. No. Kadang-kala persoalan menjadi worse, bukan karena semua orang nggak mau nolong saudara, bukan karena semua orang ngecewain saudara, tapi karena memang karakter saudara yang jelek, saudara. Jadi yang pertama merendahkan diri, yang kedua apa? Berdoa. Yang ketiga apa? Cari wajah Tuhan. Artinya Tuhan, maunya Tuhan itu apa sih Tuhan? Apa sih yang perlu diperbaiki di dalam hidup saya Tuhan? Cari wajah Tuhan. Ketika kita merendahkan diri, berdoa mencari wajah Tuhan. Dan apa? Ini yang paling penting. Berbalik dari jalan-jalan kita yang jahat. That is repentance. Apa itu bertobat? Turn around. Bertobat bukan berarti berhenti berbuat dosa. Ada banyak orang berpikir gini. Misalnya ini titik nol ya. Ini titik nol, ya kan? Lalu saya berbuat dosa berarti ke arah kiri, saya berbuat yang benar ke arah kanan. Saya berjalan ke dalam dosa. Nah, ada banyak orang pikir bertobat berarti berhenti berbuat dosa. Saya masih ada di wilayah apa? Dosa. Tetapi apa itu repentance? Apa itu bertobat? Saya di garis nol, saya berbuat dosa, lalu saya berhenti berbuat dosa. Udah bertobat belum? Belum, baru cuti. Ya kan?
Ada banyak orang merokok lalu berhenti, belum bertobat baru cuti. Ada banyak orang tadinya fitnah orang sekarang berhenti. Kenapa? Karena dia pernah ditempeleng orang. Ya kan? Aduh, gue sih sekarang nggak pernah mau ngomongin orang, kenapa gue pernah ditempel? Ya kan? Ya kan? Ada orang merokok berhenti. Kenapa? Karena kata dokter 2 batang lagi kamu hisap mati kamu. Ya kan? Jadi dia berhenti. Ada banyak orang gitu. Waduh, saya nggak berani berzina lagi, gila. Gue pulang, bini gue bawa itu, bawa golok, bilang sekali lagi gue tahu lu berzina, gue belah pala lu. Waduh, sampai saya mikir, gila, rugi juga kawin sama anak tukang kelapa muda nih, gitu ya kan. Nah, turn around itu artinya waktu saya bertobat, ya kan, saya mesti turn around. Saya berbalik sekarang, saya tinggalkan jalan dosa saya lewatin garis nol, dan saya mulai hidup dalam apa? Kebenaran. Sampai sini saya ngerti mau saya? Amin. Itu yang Alkitab bilang berbalik jalan, berbalik dari jalan-jalan kita yang jahat. Karena kalau kita cuma berhenti berbuat dosa, itu cuma cuti sebentar. Sebentar lagi pasti jatuh lagi. Tapi waktu kita berbalik jalan, kekuatan baru Tuhan sediakan. Kasih tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Makanya selanjutnya sebagai penutup saya tekankan di sini. Jika kita telah mengambil langkah pertobatan kita, maka janji Tuhan jelas di ayat yang ke-14 tadi. Dikatakan apa? Tuhan akan apa? Mendengar. Lalu kemudian bukan hanya mendengar, Tuhan akan apa? Mengampuni. Mau salah kita separah apapun Tuhan mengampuni. Dan yang indah yang ketiga yang terakhir, Tuhan akan apa? Memulihkan. Apa artinya memulihkan? Mengembalikan kembali kepada rencana semula. Amin. Every sins bring damage. Setiap dosa membawa kehancuran, tetapi setiap pertobatan membawa kita kembali pada rencana semula. Segala yang baik Bapa sediakan. Berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Kita bangkit berdiri.